Sumatera Utara. Selamat sore, siang, malam, tergantung teman-teman lihat video ini. Apa kabarnya? Kembali lagi kita berjumpa di ibadah remaja siswa di PDPA Sumatera Utara. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati, kita ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Dengan sikap berdoa kita angkat lagu pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji, harumkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Suara puji, harumkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan ini, untuk anugerah Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kembali di tempat ini. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami, menguduskan kami, supaya kami layak Tuhan beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan kami menikmati pujian dan juga firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Amin. Baik teman-teman, kita akan menaikkan pujian mazmur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman untuk membuka mazmur kita dari Mazmur 121. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk teman-teman. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Allah adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian Allah sumber kuatku. Teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat pujian bagai bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang terus Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini kami tetap mendapati Tuhan setia memberkati dan memelihara kami.
Oleh karena itu pada saat ini kami rindu Tuhan juga memberkati kami di dalam firman-Mu. Tolong kami, ajari kami, biarlah Roh Kudus-Mu beri pengertian bagi kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami, biarlah Engkau kuduskan, Engkau urapi sedemikian rupa, sehingga Tuhan boleh berbicara bagi kami, memperlengkapi kami semua, sehingga Tuhan kami diperlengkapi di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah saat ini dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah walaupun masih dalam suasana COVID. Kita tidak dapat bertatap muka, kita beribadah secara online, tetapi biarlah oleh karena perkenanan Tuhan kita tetap boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka bersatu, supaya mereka boleh bekerja sama, boleh sehati sepikir di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak menyombongkan dirinya sendiri, dan tidak mengutamakan dirinya sendiri. Dan Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa dasar bagi mereka untuk boleh bersatu, dasar bagi mereka untuk bekerja sama hanya satu, yaitu apa? Dalam Kristus. Kalau kita berbicara dalam Kristus, itu kita dapat pahami dalam beberapa pengertian. Yang pertama itu berbicara tentang status kita di dalam Kristus. Status di dalam Kristus, status yang memperoleh keselamatan dari Tuhan. Status dalam Kristus, status diperdamaikan dengan Tuhan. Status dalam Kristus, status sebagai orang yang dikuduskan dan yang dibenarkan. Jadi di dalam Kristus kita ini adalah orang-orang benar. Di dalam Kristus kita ini adalah orang-orang kudus. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang diberkati, tidak lagi di dalam kutuk dosa. Nah, Kristus sudah mengerjakan segala sesuatunya bagi kita, supaya kita yang hidup di dalam Kristus itu beroleh keselamatan, supaya kita yang hidup di dalam Kristus itu tidak lagi berada di bawah maut, tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tetapi hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, di dalam Kristus. Kristus sudah mengerjakannya bagi kita, bukan karena kita mengejar status kebenaran, bukan karena kita mengejar status kekudusan, bukan karena kita mengerjakan sebanyak hal di dalam hidup kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi karena Kristus.
Kristuslah subjek. Kristuslah yang mengerjakan semuanya di dalam kita supaya kita diselamatkan, supaya kita beroleh kehidupan di dalam kerajaan sorga. Di dalam Kristus yang pertama kita pahami sebagai status kita yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan oleh karena apa? Pekerjaan dan karya Kristus. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang memiliki status di dalam Kristus, orang yang sudah beriman kepada Kristus, itu adalah orang-orang yang sedang menantikan janji keselamatan dari Tuhan. Orang-orang yang sudah dipastikan oleh Tuhan akan hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Nah, yang kedua, kata di dalam Kristus kita bisa pahami sebagai pola hidup, ya. Pola hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu harus memiliki pola hidup Kristus, meneladani, mengikuti bagaimana Yesus Kristus hidup selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu apa? Orang yang hidup di dalam Kristus itu terus belajar dan bertumbuh supaya semakin serupa dengan Kristus. Kemudian karena dalam Kristus itu berbicara sebagai juga komunitas kita, sesama orang percaya di dalam Kristus. Karena kamu di dalam Kristus, karena kamu semua hidup oleh karena dipersatukan di dalam Kristus. Nah, jadi kata di dalam Kristus itu kita bisa mengerti banyak hal di dalam hidup kita. Kristus sebagai subjek, pelaku. Kristus sebagai sumber yang mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita, baik keselamatan, baik yang memberi pengharapan, baik yang memberi kekuatan, baik yang memberi sukacita di dalam hidup kita. Itu karena Kristus yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu apa? Karena kita sudah mendapatkannya dari Kristus. Oleh karena kita sudah hidup di dalam Kristus dan kita harus bertumbuh di dalam Kristus dan kita harus mengerjakan segala sesuatunya di dalam Kristus. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk apa? Supaya kamu ya sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Artinya apa? Jemaat Filipi itu mereka harus hidup di dalam satu kasih, hidup di dalam kasih yang sama, kasih terhadap Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Jadi persekutuan mereka itu didorong oleh karena apa? Sama-sama merasakan kasih dari Tuhan dan sama-sama mau mengasihi Tuhan. Sama-sama dihidupkan oleh roh dari Tuhan, roh kudus dari Tuhan. Jadi kesatuan kita itu harus didasari oleh karena apa? Tuhan. Segala sesuatu kehidupan kita dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, abang, adik, orang tua kita, itu harus kita hidupi di dalam Kristus. Hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, hidup yang menikmati berkat-berkat di dalam Kristus, penghiburan kasih, persekutuan roh kasih, mesra dan belas kasihan dari Kristus. Maka itu harus menjadi dasar bagi kita untuk hidup dengan sesama kita, supaya kita apa? Kita bisa bersatu, kita bisa dapat bekerja sama, kita bisa dapat sepakat. Maka mari kita pahami bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini yang kita miliki, kesempatan, keselamatan, sukacita, penghiburan, dan segala yang baik dalam hidup kita itu adalah berasal dari Kristus yang kita dapatkan di dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah itu mendorong kita ya untuk boleh bekerja sama. Orang yang di luar Kristus itu sulit bekerja sama. Orang di luar Kristus itu sulit untuk memahami orang lain. Orang yang di luar Kristus itu akan sulit menolong, peduli, care terhadap orang lain. Maka dasar dari segala sesuatu kehidupan kita sebagai orang percaya adalah apa? Di dalam Kristus. Tapi
Sering sekali kita sulit ya untuk bekerja sama, care, peduli, memahami dan mengerti orang lain. Karena apa? Memang dulunya kita itu hidup di dalam dosa. Lawan dari frasa di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus adalah apa? Hidup di luar Kristus. Hidup di luar Kristus itu identik dengan kehidupan di dalam dosa. Hidup dalam kehidupan kita yang penuh kedagingan dan keberdosaan. Nah, karena kita dulunya hidup di luar Kristus, hidup di dalam dosa, hidup penuh kedagingan, dan sekarang hidup di dalam Kristus, maka sering sekali akar permasalahan itu dosa masih melekat di dalam diri kita. Sehingga itu menjadi tantangan, masalah bagi kita untuk dapat bekerja sama, sehati, sepikir, sepakat, dan care, peduli dengan orang lain. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya apa? Mereka memandang kepada orang lain juga, bukan hanya memandang kepada dirinya sendiri. Karena apa? Sumber segala sesuatu yang dia miliki di dalam dirinya itu adalah karena Kristus, di dalam Kristus. Maka ketika kita memiliki kelebihan, memiliki talenta, memiliki karunia dan hal-hal yang lainnya lebih daripada orang lain, kita harus memandang itu sebagai kepemilikan di dalam Kristus, bukan milik kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi mari memandang itu sebagai anugerah karunia kita di dalam Kristus. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, di dalam kebersamaan kita, di dalam komunitas kita, kita tidak memandang itu sebagai kehebatan kita, bukan sebagai kepentingan kita, bukan sebagai kesombongan bagi kita. Maka dari sini kita harus memahami bahwa orang pintar jangan menyombongkan kepintarannya. Orang yang memiliki karunia, talenta, jangan menyombongkan talentanya. Karena itu sering sekali menjadi masalah bagi kita untuk mengerti, memahami, peduli terhadap orang lain, untuk menerima orang lain. Itu sering sekali menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bersama-sama, bekerja sama dengan orang lain. Karena sering sekali kita lebih memandang kepada ego kita, ya. Kita sulit bekerja sama sebenarnya bukan karena kita mungkin berselisih paham, bukan bertengkar dengan orang lain, tetapi karena kita lebih sering bertahan dengan ego kita, bertahan dengan kepentingan kita, bertahan dengan pemahaman kita, sehingga kita sulit menerima pemahaman orang lain, kita sulit menerima kelemahan orang lain, kita sulit menerima kelebihan orang lain juga. Sehingga ketika kita berselisih paham, kita tidak sepaham, kita sulit menerima dan berdamai karena kita memandang kepada ego kita, bukan memandang kepada Kristus, tujuan yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, maka kita harus bertumbuh, ya. Kita harus bertumbuh di dalam hidup kita. Kita harus terus berusaha mengejar pertumbuhan yang baik secara rohani di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita semakin serupa dengan Kristus. Maka Paulus mengingatkan supaya apa? Lihatlah Kristus. Milikilah apa yang dimiliki oleh Kristus, perasaan Kristus. Artinya apa? Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itu adalah Allah. Kristus itu adalah yang maha kuasa. Tetapi dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Kristus itu penuh dengan kemuliaan di sorga. Kristus itu dimuliakan oleh malaikat-malaikat di sorga. Tetapi oleh karena ada tujuan yang hendak dicapai untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus rela menjadi manusia, menjadi hamba, merendahkan diri. Maka hari lepas hari
Kita harus terus belajar. Kita harus terus melihat kepada Kristus, bagaimana Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup di dunia ini, mempraktekkan kasih-Nya, mempraktekkan teladan yang baik bagi kita. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mengingatkan bagi kita semua, bagaimana kita boleh semakin mengenal Kristus. Mari belajar firman Tuhan. Mari belajar Alkitab dengan serius. Alkitab itu cukup bagi kita untuk mengenal Kristus. Alkitab itu sempurna bagi kita untuk belajar, untuk semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Itu mendorong kita bertumbuh. Itu mendorong kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Maka pemahaman kita terhadap Kristus, pemahaman kita terhadap firman Tuhan, pemahaman kita tentang bagaimana Yesus hidup, itu akan semakin menambah pemahaman kita tentang hidup kita juga, tentang diri kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita ini ada karena Kristus. Oleh karena itu, karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus juga meneladani Kristus. Karena kita hidup karena Kristus, maka kita harus mencontoh bagaimana Kristus hidup. Karena hidup kita ini berasal dari Kristus, kehidupan kita ini sumbernya dari Kristus. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang sudah diberikan Kristus teladan di dalam hidup kita. Itu apa? Kerendahan hatinya. Dia tidak mau mempertahankan kemuliaannya. Dia tidak mau mempertahankan kenyamanannya di surga, tetapi dia rela menghinakan dirinya menjadi seorang hamba. Hamba itu sangat hina. Supaya apa? Kita diselamatkan. Kematian dia, kematian yang tidak wajar, kematian di kayu salib. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mempraktekkan kehidupan di dalam Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai pelajar atau mahasiswa atau pekerja, kita boleh mengoreksi diri kita sendiri. Yang pertama, pergaulan kita. Karena pergaulan kita itu didorong oleh cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bergaul dengan siapa saja, di sekolah, di kampus, di kantor. Banyak orang lebih suka bergaul hanya dengan orang yang lebih pintar, dengan orang yang lebih kaya, dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, dan memandang rendah orang yang kurang pintar secara intelektual, orang yang kurang mapan secara sosial ekonomi, atau kedudukannya yang lebih rendah. Dengan siapa kita bergaul? Terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dalam pergaulan kita sehari-hari, bagaimana kita menerima orang-orang yang lebih rendah dari kita? Yang saya sebutkan tadi, lebih rendah secara ekonomi, lebih rendah secara intelektual, lebih rendah secara jabatan. Apakah kita lebih suka membuli, mengejek, atau membuat mereka sebagai bahan lelucon, bahan candaan untuk kepentingan kita, untuk hiburan bagi kita? Kita sering lebih suka menjadikan orang jelek, orang bodoh, orang bandel sebagai bahan tertawaan, bahan lelucon bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar secara umum, ketika kita diberikan tugas kelompok, kita lebih memilih bekerja sama dengan siapa? Dengan yang lebih menguntungkan diri kita, atau dengan siapa saja? Atau bahkan lebih memilih
dengan orang yang kurang mampu supaya kita bisa menolong mereka, menjadi berkat bagi mereka. Bagaimana ketika orang di sekitar kita minta bantuan bagi kita di dalam tugas-tugas sekolah yang mereka hadapi, bukan waktu ujian, tapi tugas sekolah. Apakah kita memiliki waktu memberikan diri kita untuk menolong mereka, siapa saja, supaya mereka saling bertumbuh? Bukankah firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya memperhatikan kepentingan orang lain juga? Bagaimana kehidupan kita di rumah sebagai anak-anak? Ketika orang tua meminta tolong sesuatu bagi kita, tapi kita sibuk dengan kesibukan kita, mungkin bermain game, mungkin bermain dengan teman-teman, atau hal yang lain yang lebih condong kepada diri kita sendiri. Atau orang tua kita meminta tolong untuk memperhatikan adik-adik kita. Bukankah firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita lebih mengutamakan kepentingan bersama? Bagaimana sikap kita ketika di rumah kita dibagi tugas supaya sama-sama boleh mengerjakan tugas masing-masing? Apakah kita dengan sukarela iya, atau dengan berbagai alasan yang dapat kita berikan supaya kita tidak diberikan tugas dan tanggung jawab? Di dalam pelayanan, ya, sering sekali di dalam pelayanan orang yang memiliki karunia atau talenta yang spesifik ini menjadi masalah di dalam pelayanan. Karena apa? Dia ingin diperhatikan. Ya, saya sering mengalami bagaimana seorang pemain musik itu sulit diatur. Ya, bukan pelayanan kita, di berbagai tempat pelayanan pemain musik sulit diatur. Karena apa? Dia merasa dia dibutuhkan. Dia merasa orang yang penting, sehingga dia harus dipahami dan dimengerti. Bukankah harusnya kelebihan dan karunia yang kita miliki itu harus kita pakai untuk membangun kebersamaan, untuk membangun pelayanan? Tapi sering sekali kita dengan kesombongan yang kita miliki, oleh karena kelebihan, karunia, dan semacamnya yang kita miliki, kita merasa orang yang lebih dari orang lain, sehingga menganggap bahwa kita ini adalah orang yang harus diperhatikan, orang yang harus dipahami, orang yang harus dimaklumi, orang yang harus diterima dan dianju dan seterusnya, tanpa menganggap bahwa itu kita peroleh, kita miliki di dalam Kristus, dan kita harus hidupi dengan relasi di dalam Kristus. Bukankah Kristus, kalau di dalam cara berpikir kita yang ego, dia lebih memilih untuk duduk tenang diam di sorga dengan segala kemegahan, dengan segala ketenangan, dengan segala kenyamanan, dengan segala yang wah di dalam kerajaan sorga. Kalau kita memandang sama seperti kita dengan ego, bukankah lebih baik dia berdiam diri dalam sorga tanpa mau menjadi manusia, tanpa mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, orang-orang yang memberontak. Tetapi karena dia memandang kepada kita di dalam kasih, memandang kepada kita supaya kita diperbaharui, memandang kepada kita supaya kita dipulihkan, memandang kepada kita supaya kita dibenarkan dan diselamatkan, dia rela membuang egonya. Dia rela meninggalkan semua kenyamanan. Dia rela menanggalkan semua wahnya dalam surga dan hidup menderita, mengotori tangannya. Maka itu yang harusnya kita miliki di dalam hidup kita. Kita yang punya kelebihan dari orang lain,
kita yang punya kesempatan yang banyak dari orang lain, maka harus gunakan itu untuk membangun orang lain juga. Membangun orang lain demi kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus meninggalkan sorga bukan demi kepentingannya, tapi demi kepentingan kita orang berdosa. Maka ketika engkau memiliki talenta karunia yang lebih dari orang lain, engkau punya kepintaran lebih dari orang lain, maka pakailah itu untuk membangun orang lain. Jika engkau punya kelebihan skill lebih dari orang lain, maka pakailah skill itu untuk membangun dan menolong orang lain. Jika engkau berhadapan dengan orang yang lebih lemah dan lebih rendah darimu, maka rendahkanlah dirimu sama seperti Kristus merendahkan dirinya, supaya kita bisa mengerti dan memahami orang lain, supaya kita dapat bekerja sama membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Jangan kita hanya memandang kepada ego dan kepentingan kita sendiri, kenikmatan, kenyamanan kita sendiri di dalam hidup ini. Karena Kristus meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kenikmatan untuk membangun kita orang berdosa supaya dipulihkan dan dibenarkan. Maka biarlah demikian juga kita boleh merendahkan diri, membuang ego, membuka diri kepada orang lain supaya kita boleh bekerja sama, boleh sehati, boleh sepikir dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dengan segala keterbatasan. Tapi kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui segala keterbatasan kami, sehingga firman itu boleh menjadi berkat bagi kami. Firman itu boleh menjadi perlengkapan rohani bagi kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup di tengah-tengah komunitas kami sebagai orang percaya. Ampuni kami Tuhan di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Dan kami berdoa biarlah hari lepas hari Tuhan berikan kerinduan bagi kami untuk bertumbuh semakin mengenal Kristus, untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, karena Kristus sudah menyelamatkan kami, karena Kristus sudah memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, mari sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan hidup bagi kita, biarlah kita juga terus berjuang supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Biarlah Engkau yang terus memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga hari lepas hari kami semakin rindu menyenangkan Tuhan melalui hidup kami, melalui pelayanan kami. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka. Dan kami juga berdoa buat kami semua yang beribadah pada saat ini, di tengah-tengah pergumulan kami, secara khusus untuk masa depan kami ya Tuhan. Oleh karena keterbatasan sarana prasarana pendidikan sekarang ini, biarlah Tuhan memberkati. Berikanlah kepada kami semangat untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan kami yang Tuhan persiapkan yang terindah bagi kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, agar melaluinya Tuhan boleh memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini sedang ujian. Biarlah Tuhan berikan mereka konsentrasi, berikan mereka ketenangan di dalam menghadapi ujian. Bahkan yang mungkin ujian untuk sekolah yang lebih tinggi, Tuhan berikan mereka ketenangan untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang mereka sudah pernah pelajari Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat
pelayan-pelayan di komisi pelayan siswa. Biarlah mereka Tuhan terus berikan sukacita di dalam melayani Tuhan dan berkati seluruh kehidupan mereka. Bahkan yayasan kami secara khusus kebutuhan operasional pelayanan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan agar kiranya Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang akan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.